Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Bintarnel, NIM 2019 110066. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Padang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan oleh Ibu Putri Pratiwi. Soal ini adalah tugas fisika dasar 2 dan saya akan menjelaskan semampu saya di video ini, dan langsung saja kita ke video. Ini soal yang pertama yang ingin kita kerjakan. Di sini saya sudah menulis semuanya demi hemat durasi ya, biar nggak panjang-panjang amat videonya. Ini saya akan mengajarkan soal yang pertama yang ingin saya kerjakan. Yang pertama soalnya yaitu rangkaian RLC seri mengandung hambatan 100 ohm, induktor 0,05 Henry, dan kapasitor tegangan antara dua ujung kapasitor adalah X cos dalam kurung 1000 T plus V per 3 volt. Nah, di sini kita akan menentukan yang A, fungsi arus yang mengalir, B, tegangan antara dua ujung resistor, C, tegangan antara dua ujung induktor, dan D, tegangan total antara ujung kiri komponen paling kiri dan ujung kanan komponen paling kanan. Nah, di sini kita lihat dulu, diketahui penyelesaiannya. Resistornya sama dengan 100 ohm, induktornya sama dengan 0,05 H atau Henry. Nah, ini R ini kan resistor, L ini induktor. Nah, C ini sama dengan kapasitor. Nah, kapasitornya sama dengan 5 mikrofarad, atau kita pindahkan ke farad saja, 5 dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, sebelum kita membahas soalnya, kita lihat dulu omeganya sama dengan 100 radian per second. Nah, tegangan antara dua ujung kapasitor ini, tegangan antara dua ujung kapasitor adalah 8 cos 1000 T plus V per 3 volt. Nah, dari sini kan tampak bahwa tegangan kapasitor maksimum sama dengan 8 volt. Setelah itu kita beralih ke reaktansi induktif. Nah, reaktansi induktifnya dilambangkan dengan XL. XL ini lambang dari reaktansi induktif. Ini rumusnya sama dengan W kali L, omega kali L, atau kita frekuensi sudut dikali dengan induktor. Kita masukkan angkanya, frekuensi sudutnya tadi sama dengan 1000 dikali 0,05, kita dapatkan hasilnya 50. Jangan lupa satuannya ohm. Satuannya ohm, jangan lupa. Reaktansi kapasitif sama dengan ini. Nah, ini reaktansi kapasitif dilambangkan dengan XC, sama dengan, ini rumusnya, 1 per omega kapasitor. Nah, kan kapasitornya tadi kita lihat di sini 5 mikrofarad, kita jadikan farad saja, 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini kita masukkan saja angkanya. Omeganya sama dengan 1000, kita kali dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita dapatkan hasilnya 200 ohm. Nah, jumlah dari semua ini sama dengan 200 ohm. Nah, kita dapatkan. Nah, semuanya sudah dilihat di sini, sudah dijelaskan. Mari kita bahas soal yang A, fungsi arus yang mengalir. Di sini kita lihat fungsi arus yang mengalir. Fungsi arus yang mengalir, arus maksimum yang mengalir. Nah, kita masukkan rumusnya. Ini I ini sama dengan kuat arus, atau satuannya yaitu ampere. IM ini sama dengan kuat arus maksimum. Nah, ini kan sudah ditulis ini, arus maksimum yang mengalir sama dengan tegangan kapasitor maksimum dibagi reaktansi kapasitif. Kita masukkan angka yang telah kita dapatkan tadi. Tegangan kapasitor maksimum kan dapat 8 volt tadi, dibagi sama dengan reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitifnya sama dengan 400. Nah, jadi kita bagikan saja, jadi 0,02 ampere. Nah, fase arus mendahului fase tegangan antara ujung kapasitor dengan fase sebesar V per 2. Fase tegangan antara ujung kapasitor adalah
1000T plus V per 3, maka fase arus adalah 1000T plus V per 3 plus V per 2. Nah, di sini kita bisa jumlahkan. Jadi hasilnya 1000T plus 5V per 6. Nah, fungsi arus menjadi arus maksimum sama dengan arus maksimum cos 1000T plus 5V per 6. 5V per 6 tadi jumlah dari yang di atas sama dengan 0,02. Nah, cos 1000T plus 5V per 6 ampere. Jangan lupa satuannya ampere. Langsung soal yang ke B. Saya akan menguraikan saja, tidak perlu ditulis karena kita lanjut soal yang B. Kita akan mencari tegangan antara dua ujung resistor, tegangan maksimum antara dua ujung resistor. Nah, F ini kan sama dengan tegangan, R ini sama dengan resistor, maka FRM itu sama dengan tegangan resistor maksimum. Jadi rumusnya arus maksimum dikali resistor. Kita masukkan saja angkanya. Tadi kan kita peroleh angka arusnya 0,02 dikali 100, resistornya kan sama dengan 100 ohm tadi. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan 2 volt. Nah, di sini kita lihat fase tegangan antara ujung resistor sama dengan fase arus. Dengan demikian fungsi tegangan antara ujung resistor adalah tegangan resistor sama dengan tegangan resistor maksimal cos 1000T plus 5V per 6 sama dengan 2 cos 1000T plus 5V per 6 volt. Jangan lupa satuannya volt. Lanjut soal yang C. Nah, di sini kita lihat soal yang C, kita akan mencari tegangan antara dua ujung induktor. Induktor, jangan lupa satuan induktor lambangnya dilambangkan dengan L. Tegangan induktor maksimum. Ini rumusnya arus maksimum dikali dengan reaktansi induktor. Nah, sama dengan 0,02 dikali 50, kita peroleh 1. 0,02 itu kan dikali 50 sama dengan 1. Jangan lupa ini satuannya volt ya. Selanjutnya kita akan memperoleh tegangan induktornya, tegangan induktor maksimum cos 1000T plus 8V per 6 sama dengan 1 cos 1000T plus 8V per 6 volt. Nah, selesai soal yang C. Nah, di sini kita akan menjelaskan soal yang D. Sini sudah saya bikin, kita akan menguraikan saja dari mana datangnya. Ini soalnya berbunyi tegangan total antara ujung kiri komponen paling kiri dan ujung kanan komponen paling kanan. Nah, kita akan mencari impedansi total rangkaian. Nah, di sini impedansi totalnya sama dengan Z. Z itu lambang dari impedansi. Nah, di sini kita langsung masukkan rumusnya saja. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kurang XC. Nah, kita tahu R itu sama dengan resistornya, XL ini reaktansi induktor dikurang reaktansi kapasitif. Reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif. Langsung kita masukkan saja angkanya. Akar 100 kuadrat ditambah 50 dikurang 200 kuadrat sama dengan, kita peroleh hasilnya adalah akar 32.500. Nah, kita cari akar 32.500, kita dapatkan 180 ohm. Jangan lupa satuannya ohm ya. Setelah itu kita akan mencari tegangan maksimum antara ujung kiri dan ujung kanan rangkaian. Nah, tegangan maksimum dilambangkan dengan FM atau FM kecil. Ini sama dengan arus maksimum dikali Z. Nah, ingat tadi Z itu sama dengan impedansi. Kita masukkan saja angkanya 0,02 dikali 180. Nah, hasil dari Z tadi kan 180 ohm. Kita masukkan di sini. Jadi kita peroleh hasilnya 3,6 volt. Jadi beda fase antara arus dengan tegangan maksimum ini memenuhi tangen
reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif dibagi dengan resistor. Kita masukkan saja tanpa perlu berlama-lama. 50 dikurang 200 per 100 sama dengan min 150 per 100. Kita peroleh hasilnya min 1,5 atau tetanya ini sudah kita cari tangen tetanya berapa 1,5 atau tangen teta atau tetanya sama dengan min 0,98 radian. Jadi kita pindahkan ke V radian sama dengan min 0,31 V radian. Nah, jadi tegangan maksimum sama dengan cos 1000 T plus 0,52 V sama dengan 3,6 cos 1000 T plus 0,52 V volt. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya ajarkan. Dan kita lanjut soal yang berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal yang mirip juga dengan soal yang pertama tadi. Kita bacakan soalnya. 3 komponen RL dan C dihubungkan secara seri. Misalkan R-nya sama dengan 25,0 ohm, L-nya sama dengan 30,0 mH dan C-nya sama dengan 12,0 mikrofarad. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan AC 90 volt RMS dengan frekuensi 500 Hz. Hitung yang pertama A. Arus dalam rangkaian, B. Pembacaan voltmeter pada dua yang ujung masing-masing komponen, yang C. Beda fase theta, dan D. Disipasi daya dalam rangkaian. Di sini sudah saya bikin penyelesaiannya agar hemat waktu dan tidak terlalu panjang dalam video. Nah, penyelesaiannya kita masukkan resistornya sama dengan 25,0 ohm dan induktornya sama dengan 30,0 mH. Kalau kita jadikan Henry sama dengan 0,03 Henry dan kapasitornya sama dengan 12,0 mikrofarad. Kita jadikan ke farad sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 farad. Tegangannya sama dengan 90 volt. Frekuensinya sama dengan 500 Hz. Omeganya sama dengan 2 V farad sama dengan 2 V kali 500 sama dengan 3 kali 140 radius per second. Nah, tadi reaktansi induktifnya sama dengan yang di atas. Ini lambangnya XL sama dengan omega L sama dengan 140 dikali 0,03 sama dengan 94,2 ohm. Reaktansi kapasitif sama dengan X kapasitor atau reaktansi kapasitif maksud saya XC sama dengan 1 per omega C, omega kapasitor atau omega C sama dengan 1 per 3140 dikali 1,2 dalam kurung 1,2 kali 10 pangkat min 5 yang hasilnya adalah 26,5 ohm. Nah, Z kita cari Z impedansi totalnya. Ini rumusnya sama dengan tadi yang nomor 1 soal nomor 1 tadi. Sekarang kita akan menyelesaikan soalnya. Nah, lanjut kita akan menjawab pertanyaan dari yang pertama. A. Arus RMS yang mengalir dalam rangkaian. Ini tidak jauh beda dengan soal yang setelah kita bahas sebelumnya. Yang pertama kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan FRMS per Z. Z ini impedansi total
Jadi sama dengan FRMS 90 kita lihat per 72. Nah, ini kan 72 nih. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan 1,25 ampere. Nah, ya, ini yang kita dapat. Dan pembacaan voltmeter adalah tegangan RMS, beda tegangan antar ujung-ujung komponen. Yang dibaca voltmeter adalah antar ujung resistor. Nah, di sini kita bikin lagi FRMS sama dengan IRMS R kali R ya, sama dengan kita masukkan lagi 1,25 kali 25,0 sama dengan 31,25 volt. Nah, antara ujung kapasitor. Nah, di sini kita masukkan lagi. Alhamdulillah. Tegangan kapasitor RMS sama dengan kuat arus RMS dikali reaktansi kapasitif. Nah, sama dengan 1,25 dikali 26,5 sama dengan 33,13 volt. Nah, selesai. Kita cari lagi antara ujung induktornya. Antara ujung induktor. Di sini kita cari, kita masukkan rumusnya. Tegangan induktor sama dengan tegangan induktor RMS ya, sama dengan kuat arus RMS reaktansi kapasitif sama dengan maksud saya reaktansi induktif XL ini sama dengan kita masukkan angkanya 1,25 dikali 94,2 sama dengan ini 1,25 dikali 94,2 sama dengan 117,75 volt. Nah, ini kita sudah dapat. Yang ini pembacaan voltmeternya. Oh, ini pembacaan voltmeternya. Yang ini B. Nah, ini sudah dapat nih. Untuk pembacaan voltmeternya kita sudah dapat. Kita lanjut soal yang C. Soal yang C-nya, beda fase
antara arus dan tegangan adalah theta yang memenuhi. Nah, kita masukkan rumusnya. Tangen theta sama dengan reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif per resistor, sama dengan kita masukkan angkanya 94,2 dikurang 26,5 per 25 sama dengan 2,71, atau kita jadikan tetanya sudutnya sama dengan 69,8 derajat. Karena XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian bersifat induktif karena reaktansi induktifnya lebih besar daripada reaktansi kapasitifnya, maka rangkaian bersifat induktif sehingga tegangan mendahului arus dengan selisih fase theta 69,8 derajat. Selanjutnya kita akan mencari yang soal D, pertanyaan yang D, yaitu disipasi daya dalam rangkaian. Kita masukkan V sama dengan IRMS dikali VRMS cos theta sama dengan kita masukkan angkanya 1,25 dikali 90 dikali cos 69,8 derajat sama dengan 55 watt. Pada frekuensi berapakah induktor 200 mH memiliki reaktansi 2,0 kilo ohm. Di sini sangat gampang ya, kita masukkan saja reaktansi induktifnya, rumusnya sama dengan 2,0 kilo ohm sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 ohm. Induktornya sama dengan 200 mH sama dengan 0,2 Henry. Reaktansi induktifnya sama dengan omega induktor. Nah, langsung saja kita masukkan omega sama dengan XL per L sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 per 0,2 ya. Jadi jumlahnya sama dengan 10 pangkat 4 radian per second. Nah, oke. Selanjutnya yaitu sebuah kumparan berbentuk bujur sangkar dengan sisi 5,0 cm memiliki 100 lilitan dan bergerak pada posisi tegak lurus. Medan magnet 0,60 Tesla. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, kumpulan kemudian
Kumparan kemudian ditarik sedemikian sehingga medan magnet menurun drastis dan menjadi 0 setelah 0,01 detik. Yang kita cari yaitu pertama, hitung perubahan flux yang melewati kumparan. Nah, yang kedua atau B, gaya gerak listrik dan arus induksi, GGL dan arus induksi, energi yang hilang pada kumparan yang memiliki hambatan 100 ohm. Yang D, gaya rata-rata yang diperlukan. Nah, ini gambarnya. B sama dengan 0,600 Tesla. Nah, langsung saja kita jawab yang A. Laju perubahan flux. Nah, itulah perubahan flux yang melewati kumparan. Laju perubahan flux. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Delta PB delta T sama dengan 0, kita masukkan angkanya yang ada di soal tadi, kali minimal 0,100 second ya, sama dengan min 1,50 kali 10 min 2 per second. Nah, yang kedua yang kita hitung yaitu gaya gerak listrik GGL nya, yang GGL induksi. Nah, kita masukin rumusnya. Delta T sama dengan min dalam kurung 100 min 1,50 dikali 10 min 2 WP per second sama dengan 1,50 V. Arus induksi dengan menerapkan hukum Ohm, R-nya sama dengan 100 ohm. Kita tulis dulu. Ini kita masukkan. min 2 A sama dengan 15,0 mA. Nah, selanjutnya yang C, kita akan mencari total energi yang hilang. Langsung saja energi kita cari langsung, tidak usah berlama-lama ya. Kita masukkan rumus dan angkanya. 100 ohm 0,100 second sama dengan 2,25 dikali 10 min 3 joule. Nah, ini yang hasil yang C. Setelah itu yang D yaitu gaya rata-rata yang diperlukan. Nah, dari prinsip
kekekalan energi yang hilang menjadi usaha untuk menarik kumparan. Langsung saja, usaha sama dengan FD dengan D sama dengan 5,00 cm. Gaya sama dengan usaha bagi diameter sama dengan 2,25 kali 10 min 3 Joule per 5,00 kali 10 min 2 meter sama dengan 0,0450 Newton. Nah, ini hasilnya soal yang ketiga. Nah, soal yang nomor 4 yaitu loop kawat persegi panjang tergantung vertikal seperti pada gambar di bawah ini. Medan magnet B hampir seragam sepanjang bagian horizontal. Kawat AB panjang L sama dengan 10,0 cm yang dekat dengan pusat magnet besar yang menghasilkan medan magnet tersebut. Bagian atas loop kawat bebas dari medan. Loop tergantung dari penyeimbang yang dapat mengukur gaya ke bawah sebesar F sama dengan 3,48 dikali 10 pangkat min 2 Newton ketika kawat membawa arus I sama dengan arus 0,245 ampere. Berapa besar medan magnet B di pusat magnet? Nah, untuk mencari B, kita harus mencari dulu ini. Kita masukkan angkanya. F sama dengan B-nya belum dapat. Nah, kita cari F-nya dulu. F sama dengan B kali I kali L. Kita masukin. Ini B sama dengan, kita masukin F-nya, F bagi I kali L. Kita masukin B sama dengan masukin F-nya 3,48 kali 10 pangkat min 2 dibagi I-nya 0,245 ampere dikali L-nya 10,0 cm. Nah, jadi kita dapat hasilnya sama dengan 0,014241. Nah, soal yang nomor 4 yaitu loop kawat persegi panjang tergantung vertikal seperti pada gambar di bawah ini. Medan magnet B hampir seragam sepanjang bagian horizontal. Kawat AB panjang L sama dengan 10,0 cm yang dekat dengan pusat magnet besar yang menghasilkan medan magnet tersebut. Bagian atas loop kawat bebas dari medan. Loop tergantung dari penyeimbang yang dapat mengukur gaya ke bawah sebesar F sama dengan 3,48 dikali 10 pangkat min 2 Newton ketika kawat membawa arus I sama dengan arus 0,245 ampere. Berapa besar medan magnet B di pusat magnet? Nah, untuk mencari B, kita harus mencari dulu ini. Kita masukkan angkanya. F sama dengan B-nya belum dapat. Nah, kita cari F-nya dulu. F sama dengan B kali I kali L. Kita masukin. Ini B sama dengan, kita masukin F-nya, F bagi I kali L. Kita masukin B sama dengan
B sama dengan masukin F-nya 3,48 kali 10 pangkat min 2 dibagi I-nya 0,245 ampere dikali L-nya 10,0 cm. Nah, jadi kita dapat hasilnya sama dengan 0,014241. Soal yang nomor 5 yaitu rancang sebuah transformator yang dapat menurunkan tegangan dari XX kilovolt menjadi X kilovolt. Berapa jumlah lilitan primer harus dibuat pada transformator tersebut jika pada kumparan sekunder terdapat lilitan sebanyak 100 buah. Nah, XX itu adalah dua angka terakhir pada nomor BP. XX sama dengan 66, X-nya saja sama dengan 6. Ini satuannya kilovolt. Nah, di sini kan ditanya jumlah lilitan primer atau NP. NP ini sama dengan jumlah lilitan primer. Yuk kita jawab. Diketahui VP sama dengan 66 kV, S sama dengan 6 kV, NS sama dengan 100 lilitan. Nah, langsung kita masukkan saja rumusnya. NP per NS sama dengan VP per Fs. Nah, masukkan NP per 100 sama dengan kita masukkan FP nya 66 dibagi 6. Jadi NP per 100 sama dengan 11. Jadi 11 NP sama dengan 100. NP sama dengan 100 bagi 11. Kita dapatkan NP sama dengan 9,0909 lilitan. Nah, jadi jumlah lilitan yang kita dapat adalah 9,0909 lilitan, atau kita bulatkan menjadi 10 lilitan. Selesai. Nah, baik, selanjutnya soal yang terakhir yang menurut saya yang sebaiknya diletakkan pada terakhir soalnya, yaitu 4 buah kawat diletakkan pada titik sudut bujur sangkar seperti gambar berikut. Tentukan medan magnet dan arahnya di titik perpotongan bujur sangkar. Nah, di sini kita memakai kaidah tangan kanan, di mana jempol sebagai I, dan 4 jari melingkar sebagai B. Nah, kayak gini ya. Nah, ini I, 4 jari ini sebagai B, kayak gini. Ini B. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau seperti ini keluar bidang. Nah, kalau seperti ini menuju bidang. Jadi yang keluar bidang itu ditandai dengan dot atau titik, itu keluar bidang. Nah, kalau cross atau X itu menuju bidang. Nah, kita lihat ini, kita lihat arahnya kemana. Nah, ini berarti ke sini. Nah, menuju bidang. Ini B-nya menuju bidang, ini menuju bidang juga. Soalnya titiknya di sini kan, di sini, sama. Ini juga sama. Nah, kita hitung dulu. B1, B2, B3, dan B4-nya.
kita masukkan dulu rumusnya. B1 sama dengan B1 nya dulu kita masukkan rumus nu 0 I per 2 V R 1. Nah, nu 0 2 V A akar 2 per A sama dengan 2 nu 0 per A akar 2. Lanjut yang kedua, B2 nu 0 I2 per 2 V R2 sama dengan nu 0 2 V A akar 2 per 2 sama dengan 2 nu 0 A akar 2. Yang B3 sama dengan nu 0 I3 per 2 V R3. Lanjut sama dengan nu 0 4 2 V 4 akar 2 per 2 sama dengan 4 nu 0 A R2. Lanjut B4 sama dengan nu 0 I4 2 V R4 sama dengan nu 0 kali 4 2 V A kuadrat A kuadrat A akar 2 per 2 sama dengan 4 nu 0 per A akar 2. Nah, ini kita bisa gambarkan, yaitu kita lihat berbentuk seperti agak bentuk kupu-kupu. Ini B3, ini B2, ini B1, ini B4. Nah, di sini kan kita lihat tuh B1 dan B4 segaris resultannya. Berarti B1 dan B4 segaris. Nah, ini sama dengan R1. B2 dan B3 itu juga segaris. Nah, ini R2 nya. Lalu kita masukin ke rumus R2 sama dengan B3 dikurang B2 sama dengan nu 4 nu 0 per 4A akar 2 dikurang 2 nu 0 sama dengan per 4 akar 2 sama dengan 2 nu 0 per A akar 2 arah B3 ya. Ini arah B3. Sehingga oh ya, saya lupa, R1 nya juga seperti ini mencarinya. R1 nya cuman kalau di R1 ini sama dengan B4 kurang B1, selebihnya sama. Oh, selebihnya sama dengan 4 nu 0 A akar 2 dikurang 2 nu 0 A akar 2 sama dengan 2 nu 0 A akar 2 arah B4. Arah B4. Nah, sehingga R1 dan R2 jika digambarkan pada sumbu koordinat, sini kita gambarkan. Ini sudutnya 45 derajat ya. Kita anggap saja dulu karena baterai HP saya low bat.
ini R1 nya, ini R2 nya, ini R nya, sehingga kita masukkan ke rumus R sama dengan akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat ditambah 2R1 kali R2 cos theta sama dengan, kita masukkan 3 nu 0 per A akar 2 kuadrat ditambah 2 nu 0 per 4 akar 2 kuadrat tambah 2 kali 2 nu 0 per A akar 2 dikali 2 nu 0 per A akar 2 cos 90. Ini sudutnya ya, sudutnya cos 90. Jadi sama dengan akar 4 nu 0 kuadrat per 3A kuadrat ditambah 4 nu 0 kuadrat per 3A kuadrat sama dengan akar 3 nu 0 kuadrat per 2A kuadrat sama dengan 4 nu 0 kuadrat per A kuadrat sama dengan 2 nu 0 per A. Jadi ini saya. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklum, manusia kadang benar dan kadang salah. Apabila saya ada kesalahan di dalam video ini, saya mohon maaf dan saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.